Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pringseu FM. Tabi pun salam jumpa. Bagi rasanya saya Astri masih bisa kembali hadir menemani Anda bersama lembaga penyiaran publik lokal Pringseu FM Media Informasi Bumi Cijawa Cancanan. Untuk edisi siang hari ini Kamis 29 September 2022. Kembali acara Rapemda dan aktivitas menghadirkan narasumber untuk berdialog interaktif bersama dengan sahabat Pringseu FM. Kalau dari hari Senin sampai hari Rabu kemarin kita berdialog terkait dengan stunting di Kabupaten Pringseu dan penanganan stunting. Tapi kali ini pagi ini spesial untuk sahabat Pringseu FM kita akan berdialog interaktif bersama dengan rekan-rekan dari UMKM, salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Pringseu. Saya akan perkenalkan sahabat Pringseu FM, ada Mas Yofi selaku owner dari Farel Production yang pagi hari ini didampingi oleh istri tercinta. Selamat pagi Mas Yofi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi mbaknya, siapa namanya mbak? Ami, ada Mbak Ami, ada Mas Yofi dan Mbak Ami. Pagi hari ini adalah sepasang suami istri yang memang owner dari Farel Production yang ada di Pringseu. Dan sahabat Pringseu Anda nanti boleh bergabung ya, boleh bertanya di line WhatsApp ataupun di kolom komentar Facebook kami pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini bersama dengan Mbak Yofi dan istri, kalau ada istilah nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Farel Production sendiri ini bergerak di bidang apa, yang seperti apa dan bagaimana? Silakan, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Pringseu, saya Yofi Saputra ya. Dan ini istri saya Ami Melia, selaku owner dari Farel Production. Jadi kalau untuk Farel Production itu kita usaha di bidang sablon dan percetakan. Jadi apapun itu yang disablon, apapun itu yang dicetak, insya Allah bisa kami bantu. Untuk lokasi sendiri, kami untuk toko kami ada di Jalan Nawatama, Podomoro. Oke. Ya. Baik, terkait dengan Farel Production bergerak di bidang sablon dan percetakan ini sudah dimulai sejak kapan? Kalau untuk usaha kita ini udah berjalan kurang lebih 4 tahun, Mbak. Kurang lebih 4 tahun. Ya. Ini memang dari awal menikah sudah memiliki ini, atau mungkin memang jauh-jauh sebelum menikah sudah berencana nih punya sablon dan percetakan? Silakan ceritakan. Kalau untuk usaha, terus terang kita nggak ada basicnya, maksudnya kita nggak ada kepikiran nih mau buka usaha ini. Justru awalnya nggak ada basic dari sablon dan percetakan? Nggak ada sama sekali. Oke, dan ini memulai dari apa yang gagasan ini dari mana munculnya hingga kok bergerak muncul UMKM di bidang sablon dan percetakan? Jadi kalau untuk usaha ini sendiri bisa dibilang dari masa kita di bawah, benar-benar di bawah, Mbak. Jadi untuk nama sendiri kan namanya Farel nih. Nama Farel ini diambil dari nama anak kita yang kedua. Jadi anak kita kedua itu lahir, terus sebulan kemudian meninggal dunia. Nah dari situlah termotivasi untuk kita harus bangkit nih, harus punya usaha nih, gini. Terus ya belajar dari sosial media, dari kayak YouTube atau apa. Itu akhirnya ya mulailah dari kaos gitu. Awalnya usahanya apa? Ya nggak ada sama sekali. Awalnya nggak ada usaha? Nggak ada usaha. Untuk biaya hidup? Biaya hidup. Nah kebetulan saya kerja di salah satu bank gitu. Ya bekerja, intinya bekerja ya. Intinya tadinya adalah karyawan. Oke. Tapi setelah sempat mengalami keterpurukan dan pengen bangkit, kemudian berusaha. Itu tadi ya, tahu-tahu punya ide, punya gagasan untuk sablon dan percetakan. Awalnya belajar dari YouTube. Oh, dari YouTube aja. Otodidak gitu. Belajarnya otodidak, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya. Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kemudian selama ini untuk pemesan dari mana aja sih yang menggunakan jasa dari Farel Production sendiri? Jadi sebelum kita buka toko saat ini, itu kan kita fokus di online tuh. Nah, jadi kita ngembangin emang benar-benar tenaga kita hanya di online saat itu. Makanya kalau untuk konsumen, tempo lalu juga pernah nih ada konsumen dari Papua pesan, pernah juga kita kirim. Jadi ya untuk konsumen ya seluruh Indonesia gitu. Untuk seluruh Indonesia. Cara mempromosikan usahanya sendiri selama ini melalui apa?
lewat Facebook yang pasti kan, karena Facebook kan Menggunakan media sosial. ya, kalau Facebook kan semua umur Menggunakan media sosial. terus Instagram ya semua sosial media kita pelajarin. Ya, jadi memang berusaha untuk memperkenalkan juga menggunakan media sosial. Jadi memang menggunakan apa ya istilahnya kecanggihan teknologi saat ini ya. Ya. Karena modal kita cuma di itu sosial media. Sosial media aja awalnya ya, kekuatannya di sosial media. Jadi kemarin waktu sempat Covid jadi nggak ada alasan untuk berhenti berkarya ya. Malah orderan kita semakin meningkat. Semakin meningkat. Dari masker, sablon, dari sekolahan dan orderannya juga jauh-jauh ya Kak ya. Dari Kota Agung, dari Gading, dari sekolah-sekolahan, dan itu banyak. Jadi kalau untuk masker buat anak-anak kalau sekolah. untuk usaha sablon itu ya alhamdulillah mengikuti musim. Jadi di saat musim Covid ya kita beralih ke masker. Ke masker. Flash shield juga kan dikasih label di atasnya itu. Oke. Dan untuk produk dari Farel Production sendiri apa aja sih yang sudah dihasilkan? Kalau untuk produk sendiri intinya apapun yang disablon, yang dicetak itu kita bisa seperti kaos, terus Selama ini yang sudah dilakukan. souvenir seperti Souvenir. ini Bisa kemarin, kasih lihat ya ini kamera. ini dari pesan dari IBN kemarin. Terus apa namanya kayak pulpen custom. Pulpen custom juga bisa. Pokoknya kalau awal kita merintis itu hanya kaos. Hanya kaos awalnya merintis. Tapi kalau saya punya prinsip, setiap ada konsumen nanya produk baru, Ya. Mas bisa bikin ini. Saya nggak pernah bilang Nggak bisa. Jadi saya bilang, oh tunggu bentar. Iya. Terus saya langsung, ya kan ada tuh YouTube tuh, kita pelajarin buatnya. Oh seperti ini. Udah saya pelajarin sehari, langsung dicoba, langsung kita produksi. Oke. Makanya saat ini apa aja, insya Allah bisa kita produksi. Jadi ini sekalian sharing produk distro kita ya. Boleh, silakan. Jadi kalau yang untuk produksi kita itu kan namanya Farel Production. Farel Production. Dari nama anak kedua kita yang namanya Farel. Iya. Nah, terus kita Kasih ujian lagi. beri anak lagi. Alhamdulillah anak itu diberi umur sampai umur 2 tahun. Terus ya mungkin belum jodohnya lah, diambil lagi. Kita jatuh lagi, mungkin bisa dibilang hampir gila lah gitu. Benar-benar jatuh karena umur 2 tahun kan ya seperti kita tahu lagi lucu-lucunya. Iya. Nah, dari situ kita bangkit lagi, makanya namanya relap ini kan kebalikan dari Farel. Jadi kayak titik balik kita gitu. Iya. Jadi dari situ kita ngembangin lagi usaha lagi di bidang ya distronya ini. Jadi distro kita ini konsepnya oleh-oleh Pring Sewu. Jadi yang autentik Pring Sewu. Mulai dari kaos, topi Pring Sewu gitu. Jadi memang apa ya, jatuh bangunnya justru saat kehilangan anak-anaknya ya. Oke. Setiap orang memang nggak pernah tahu ujiannya di mana. Setiap keluarga pasti ada saja, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak, entah itu dengan ekonomi dan apapun itu. Tapi ini nggak membuat keluarga Mas Yopi dan Mbak Ami jadi terpuruk ya. Terus berusaha bangkit untuk mengembangkan Farel Production. Teman-teman nanti boleh ya bergabung bersama kami. Boleh kalau masih ingin bertanya terkait dengan produk-produk dari Farel Production. Kalaupun mungkin ingin tanya cara pesan atau bagaimana, silakan. Pastikan masih tetap bergabung bersama Pring Sewu FM untuk hari ini. Ayo, bangkitkan semangat Anda hari ini bersama Pring Sewu FM. Media informasi Bumi Jejama Secancanan. Sahabat Pring Sewu FM masih di kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif bersama dengan narasumber kita ada Mbak Yopi dan Mas Yopi dan Mbak Ami Mbak Ami pagi hari ini terkait dengan UMKM, salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Pring Sewu yaitu Farel Production. Teman-teman boleh kalau mau bergabung bertanya-tanya atau mungkin tanya terkait gimana sih cara menumbuhkan semangatnya kembali yang memang kalau habis terputus itu rasanya sesuatu banget ya. Oke, boleh bertanya bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Oke, terkait dengan produk-produk dari Farel Production, setiap hari ini bisa berapa nih keluar? Nggak pasti sih. Jadi kalau terakhir kemarin ini kita nyetak kaos. Ini boleh ya nyebut instansinya, boleh nggak? Instansi mungkin pokoknya kita, salah satu instansi mungkin ya. Kemarin itu kita nyetak
kaos adalah 100 biji dan dia minta 2 hari jadi. Ya udah mau nggak mau Harus 2 hari harus kejar tayang ya, kejar kalau yang target. minta dadakan gitu karyawan yang maksudnya ini suruh datang semua, suruh kita ini. Kan Kalau- kita ada sip-sipan tuh. Iya, kalau biasa pemesanan tuh biasanya sampai berapa hari? Eh, Rata-rata Kalau untuk estimasi pengerjaan biasanya standarnya itu 3 hari. 3 hari. Berarti kalau misalnya ada yang minta dadakan gini nih, misalkan 2 hari harus selesai atau 1 hari selesai, ini ada pemberlakuan harga khusus nggak sih? Kalau untuk harga sih kita kasih sama. Tapi kita ukur dulu nih kemampuan kita sanggup nggak. Iya, Kalau nggak oke. sanggup ya kita lepas gitu. Tapi kalau kita sanggup ya kita maksimalin gitu. Mungkin bisa kasih bocoran terkait dengan harga ya ke pendengar kita, boleh misalkan contoh mau buat souvenir, souvenir berupa apa aja yang bisa dibikin, kemudian contoh harganya seperti apa. Saya contohin aja kaos aja. Kaos misalnya boleh. Kalau untuk kaos sablon itu yang pasti jumlah 1 dan jumlah selusin beda. Ya, kita bisa nih nyablon satuan ya. Nah, kalau untuk jumlah selusin itu estimasi harga itu kurang lebih ya 50.000 sampai 70.000. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal ya tergantung nanti desainnya seperti apa. Itu terkait dengan desain atau bahan dari kaos itu sendiri juga berpengaruh nggak? Pengaruh juga. Pengaruh juga. Kita kan ada pilihan kaos nih jenisnya. Kebetulan di toko ada. Jadi kalau ada konsumen ya bisa milih. Pilih sendiri mau bahan yang mana nih gitu pakai ya. bahan apa gitu. Kalau untuk di tokonya di mana sih? Untuk toko kita di Jalan Nawatama, Jalan Nawatama, Podomoro. Podomoro. Nah, jadi kalau dari Pringsewu Selatan, Pringsewu Selatan ya? Pringsewu Podomoro. Pringsewu Pringsewu Utara. apa sih? Podomoro Pringsewu Utara. Kalau saya pendatang, Mbak. Oh pendatang, mbaknya sama masnya pendatang juga? Enggak, kalau saya asli Pringgopo. Pringgopo, Pringsewu Selatan. Pringsewu Selatan. Saya Lampung Timur. Oke, jadi kayaknya kalau nggak salah sih Podomoro itu Pringsewu Utara deh. Kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi ada di Jalan Nawatama, Nawatama, Podomoro. Podomoro, di pinggir jalan ya. Seputaran Apple House itu. Jadi teman-teman silakan boleh berkunjung. Boleh kalau dikasih lihat contoh souvenirnya, selain tadi ada korek ya. Ya. Kemudian biasanya yang rata-rata banyak dipesan souvenir mungkin untuk pernikahan gitu ada nggak? Nah, kebetulan ini istri juga punya usaha nih, Mbak. Boleh. Usaha boleh deh. Oh, boleh. Boleh di Perbuketan. mau bikin buket. Ya, jadi misalkan kalau dia kan menyediakan tentang jasa persablonan, kalau saya tentang ya kerajinan misalkan mahar-mahar ataupun buket gitu. Biasanya kan ada anak sekolah nih mau ngadoin gurunya, kita bikinin buket. Saya menyesuaikan budget anak-anak aja. Jadi ditanya dulu mau yang harga berapa gitu Enggak, atau gimana? ada punya uang berapa? Punya uang berapa? Kita usahakan bikinkan sesuai budget yang dia punya. Oke. Kalau dalam 1 bulan untuk yang misalkan kayak untuk buket pernikahan dan sebagainya, Sih tergantung ini ya musim-musiman ya. Musim. Kalau misalkan ada musim hajatan ya. ada acara wisuda gitu kan. Kemarin sih dalam 1 hari saya udah membuat buket itu sekitaran 7-an. 1 hari. Dalam 1 hari dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri karena memang saya belum yakin untuk mempercayai ini yang kerja itu Masih kan. memang harus dipegang sendiri intinya. Beda tangan, beda ini. Beda hasil. Karena kalau buket kan memang Membutuhkan keahlian iya, keahlian khusus. khusus. Oke, baik. Apalagi nih yang mungkin ingin diceritakan terkait dengan produk-produk dari Farel Production. Untuk lokasi distro sendiri ya. Kita kan punya produk distro nih. Ada produk distronya juga ya. Yang tadi saya bilang oleh-oleh Pringsewu. Nah, itu kalau untuk lokasi untuk sahabat Pringsewu kalau mau nyari itu kalau untuk di Pringsewu ada di Urban. Ada di Hotel Urban. Terus ada di Dekranasda di sebelah ya. Dekranasda Pringsewu. Terus kalau untuk di Bandar Lampung juga kita ada di Gabovira. Kalau itu kita ngangkat brand Lampung karena Brand kan, Lampung. Boleh coba dibuka salah satu contoh kaosnya ya. Kita kasih lihat ke sahabat Pringsewu FM. Mungkin Anda ingin bikin seragam kali ya untuk atau ngasih oleh-oleh. kasih oleh-oleh boleh, Pringsewu. seragam untuk kantornya juga boleh. Nah,
Ini kan Pring Sewu ini tapis-tapis lampu. Ya. Ini semua sablonan ya? Ini tapis pun kita pakai sablonan. Nah, Kalau untuk mungkin bisa disampaikan untuk sablonnya sendiri sudah menggunakan yang seperti apa? kalau untuk jenis sablon kita alhamdulillah semua jenis udah bisa, mulai dari sablon manual ya. Sama sablon digital. Makanya kita di Farel Production itu bisa sablon satuan gitu. Karena ya digital itu kan sudah ada gitu. Kalau untuk yang motif sederhana satu basa kaos itu biasanya sampai berapa sih? Motif sederhana nih. Misal hanya tulisan gitu ya. Iya, hanya tulisan Kalau saja. bikin satu ya bisalah kurang lebih 75-an. Kalau bikin banyak ya bisa masuk 50 atau 45 mungkin bisa kalau semakin banyak kan. Semakin gitu. banyak pemesanan, semakin harga semakin turun murah. ya, semakin murah. Oke, baik untuk sahabat Pring Sewu FM masih bersama kita. Masih ada satu sesi lagi ya untuk Anda yang bertanya bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, pastikan masih tetap bergabung bersama Pring Sewu FM. Lokasi di Jalan Nawatama, Podomoro, Pring Sewu Utara, Kabupaten Pring Sewu, siap melayani teman-teman semuanya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan masuk pagi hari ini terkait dari produk-produk dari Farel Production. Apa sih harapan ke depan dari usaha Mbak dan Masnya ini? Kalau harapan kita sih ke depan bisa membuka lowongan pekerjaan yang makin luas gitu. Jadi bisa membantu banyak orang. Itu sih Harapannya. Oke. Pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Pring Sewu FM, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi malas bergerak, mungkin lagi terpuruk juga, untuk ayo bangkit gimana? Buat sahabat-sahabat Pring Sewu, yuk kita bangkit. Setiap manusia pasti ada masalah. Ada masalahnya. Kalau kita terus-terusan terpuruk, ya mau sampai kapan gitu. Ibarat kita aja alhamdulillah bisa nih. Kita aja bisa. Yang ujiannya mungkin bisa dibilang paling berat kalau bagi orang tua ya. Mbaknya ada yang ingin ditambahkan? Boleh kasih semangat ke teman-teman, kasih support, boleh, silakan. Ya, buat teman-teman sahabat Pring Sewu, jangan mudah menyerah. Hidup itu hanya titipan. Segala sesuatu, baik anak, harta, suami atau sanak saudara, itu semua titipan. Jika diambil sama Yang Maha Kuasa, kita tetap harus bangkit dan semangat karena kita harus menjalani kehidupan selanjutnya. Gitu. Kita harus lebih banyak introspeksi diri dan berubah menjadi menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi, gitu aja. Oke, dan pastinya yuk kita semangat bergerak, semangat berkreasi, berinovasi. Yang awalnya nggak ngerti tentang sablon dan percetakan aja bisa. Apalagi mungkin memang memiliki keterampilan di bidangnya, gitu kali ya. Yang penting ada kemauan, pasti di situ aja jalan. Oke, sudah cukup pagi hari ini? Oke. Baik, untuk sahabat Pring Sewu FM, demikian dialog interaktif kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan teman-teman kita semua termotivasi dari perjalanan Mbak Ami Mbak Ami dan Mas Yopi pagi hari ini. Terima kasih sekali kebersamaannya. Semoga semakin ke depan semakin sukses. Jatuhnya semakin menguatkan, semakin memberi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih ya sahabat Pring Sewu FM kebersamanya. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.